Seperti surga yang bertingkat-tingkat, negeriku juga memiliki banyak surga yang tak boleh dilewatkan untuk dinikmati. Diawali dari sejarah dan budaya masyarakat, bak cerita surgawi yang dikisahkan orang-orang. Salah satunya adalah patung naga yang menandakan pernah ada satu zaman hidup seorang laksamana dari Mongol di Kepulauan Buton. Jejak sejarah pun berlanjut, membawaku menempuh jarak berkilometer untuk melihat benteng terluas di dunia yang menjadi bukti akan besarnya Kesultanan Buton dari negeri para resi yang kini dihuni oleh keturunan dan masyarakatnya. Meninggalkan warisan paling mengagumkan, yaitu budaya yang dapat memikat jutaan mata. Bukan hanya daratan saja, Kepulauan Buton Sulawesi Tenggara pun banyak memiliki tempat tersembunyi, layaknya surga. Dan mari kita jelajahi satu di antaranya, yaitu Laut Batu Sori, yang menjadi salah satu destinasi wisata bahari yang menjadi andalan kepulauan ini. Melihat kehidupan bawah laut kota Bau-Bau dan menjadi satu dengan alam. Bak surga dan airnya, Pantai Nirwana Kota Bau-Bau bisa mewakili kita untuk sedikit mencicipi keindahan tiada tara dari surganya bumi. Jernihnya air Nirwana dan pemandangan dapat sekejap menyihir kita untuk tidak berpaling dari tempat ini. Senja yang datang menyapa, memberitahu bahwa hari sudah akan usai. Tapi bukan berarti akhir dari petualangan, karena banyak hari yang tersedia untuk kita para penjelajah menemukan surga di Indonesia. Hari baru, petualangan baru, siap menelusuri Kepulauan Buton. Dan tak ada salahnya jika kita sejenak menyempatkan diri untuk melihat tugu yang menjadi bukti bahwa Buton telah menjadi wilayah penghasil aspal terbaik bukan hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Satu lagi tempat yang berhasil menghipnotis,
yakni air terjun Kahauhauna yang ada di Kabupaten Buton. 12 km dari pusat kecamatan Pasarwajo, dengan dikelilingi oleh rimbunnya hutan, kembali aku melihat surga yang tersembunyi di Buton. Kini kita sudah sampai di hutan Lambusango yang menjadi kawasan cagar alam. Hutan lindung sekaligus hutan produksi dengan berbagai macam hewan endemik yang masih terjaga. Menjadi paru-paru dunia yang perlu kita jaga agar bumi tetap hidup untuk miliaran manusia. Kali ini saya menginjakkan kaki di surga kecil lainnya, yakni Buton Tengah. Tepatnya di Kepulauan Buton, wilayah terbesar di luar induk Kepulauan Sulawesi. Surga tersembunyi di wilayah Tenggara yang keindahannya perlu diketahui dunia. Negeri seribu goa, itu yang sering orang katakan pada Buton Tengah. Mampu menyihir setiap mata yang melihat keindahannya di balik hutan terbuka, seakan meminta pada kita untuk ditemukan. Menjadi magnet untuk orang-orang yang ingin mencari kedamaian dan lepas dari hingar-bingar perkotaan. Tidak hanya soal pemandangan surganya, di Buton Tengah kita juga bisa memanjakan lidah dengan mencicipi kacang mete unggulan Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Melihat bagaimana masyarakat setempat sepenuh hati bekerja dan melestarikan budaya. Budaya, akar kita pada nenek moyang. Mungkin itulah yang masih dijaga oleh masyarakat Kepulauan Buton agar tak lupa asal-usul mereka. Menggambarkan bagaimana kehidupan dan kearifan lokal pada mereka yang asing hingga berhasil membuatnya jatuh cinta. Kapal Boti, salah satu kapal legendaris yang membuat nama Buton tersohor tak hanya di Nusantara, namun juga negeri luar. Membawa para pelaut Buton untuk melihat dunia luas, sekaligus menjadi penghidupan mereka dalam membawa rempah-rempah dan hasil tangkapan laut. Perjalanan terakhir kali ini berada di Buton Selatan. Kita bisa bertemu dengan masyarakat suku Cia-Cia yang tinggal di dalam Benteng Rongi. Mereka juga merupakan bagian dari orang Buton di Kepulauan Buton. Sebagian besar, mata pencarian mereka adalah bertani. Dan rumah mereka terbuat dari papan kayu yang sangat kokoh. Seru. Tempat yang aku datangi dalam perjalanan kali ini. Mungkin esok atau lusa giliranmu untuk menginjakkan kaki di sini dan aku akan setia menunggumu menyambut di gerbang surga kecil Kepulauan Buton. Ayo ke Sulawesi Tenggara.